Salam, selamat bertemu kembali dengan saudara yang akan mempersiapkan khotbah untuk Minggu tanggal 18 April 2021. Kami tim dari Retreat Center telah mempersiapkan beberapa catatan-catatan yang dapat saudara gunakan sebagai referensi tambahan untuk memperkaya khotbah saudara. Baiklah saudara, kita akan membaca nats Alkitab yang diangkat untuk Minggu 18 April 2021 yang diangkat dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian nats khotbah kita untuk Minggu 18 April 2021. Dan saudara-saudara, sebagaimana biasa kita akan memulai dari latar belakang dari nats kita ini, atau latar belakang dari kitab Mazmur dulu kita akan bahas. Yang pertama, Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut Tehillim, yang mengandung makna puji-pujian. Dalam Septuaginta, kita ketahui Septuaginta adalah perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Mazmur itu disebut dengan psalmoi. Psalmoi sendiri artinya adalah nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Jadi dengan demikian, Mazmur adalah doa dan nyanyian pujian bagi orang Israel yang dilantunkan dengan iringan musik. Jadi seringkali kita mendengar mereka melantunkan Mazmur sambil bernyanyi. Dan hal yang berbeda sering terjadi di gereja kita karena Mazmur selalu dibacakan. Jadi Mazmur dinyanyikan dalam kebiasaan orang-orang Yahudi. Yang ketiga, Mazmur berisi doa dan pujian yang diilhamkan Roh, ditulis untuk mengungkapkan perasaan mendalam sanubari manusia dalam hubungannya dengan Allah. Nah, kemudian apalagi yang dapat kita temukan? Apa saja yang menjadi isi dari Mazmur? Yang pertama, Mazmur itu adalah berisi doa kepada Allah, mengungkapkan kepercayaan, kasih, penyembahan, ucapan syukur, pujian, kerinduan akan persekutuan erat. Nah, itulah isi-isi dari Mazmur. Lalu kita temukan lagi, sehingga Mazmur ini sebenarnya seringkali dapat menggambarkan perasaan orang yang membacanya. Karena Mazmur juga berisi ungkapan kekecewaan, kesesakan yang mendalam, ketakutan, kekhawatiran, penghinaan, dan seruan untuk pembebasan. Permintaan permohonan untuk kesembuhan atau pembenaran, pemujaan kepada Allah dan hal-hal besar yang dilakukannya. Jadi kalau kita membaca Mazmur, Mazmur sangat menggambarkan perasaan umat Israel sepanjang masa. Nah, inilah yang nanti kita bahas, karena tentu Mazmur 106 yang menjadi bahan kita ini membahas kesesakan bangsa di tengah-tengah perbudakan. Nah, baiklah, kita akan masuk saudara-saudara kepada pokok-pokok penting
yang dapat kita pelajari dari Mazmur sendiri. Nah, apa saja pokok-pokok penting yang kita temukan pada nats kita, terkhusus Mazmur 106 ini? Mazmur 106 ini mengisahkan pemberontakan Israel dan kemurtatan yang berkali-kali berhubungan dengan firman dan jalan-jalan Allah. Jadi kita dapat pelajari dalam sejarah orang Israel kalau orang Israel itu selalu memberontak kepada Allah dan murtad kepada Allah. Nah, ternyata kisah dalam sejarah Israel ini dituliskan oleh penulis Mazmur dalam bentuk nyanyian. Mungkin untuk mengingatkan bagaimana bangsa Israel bersikap kepada Allah di dalam perjalanan sejarah mereka. Pemazmur mengakui dosa-dosa dan ketidaksetiaan mereka, serta berdoa agar Allah mengunjungi umatnya yang bertobat kembali dengan keselamatan dan berkat yang penuh. Nah, ini yang kita temukan pada khotbah kita ini. Kemudian yang ketiga, kisah dalam nats ini ada pada masa pembuangan, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, dan berupa pengakuan dosa nasional yang kemudian diangkat menjadi bagian dari keperluan ibadah. Nah, jadi orang Israel suka sekali mencatat perjalanan kehidupan mereka yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah dalam nyanyian-nyanyian, sehingga mengajarkan kepada anak-anak mereka atau pendengar ibadah bahwa mereka pernah murtad kepada Allah, dan dengan harapan nyanyian ini dikumandangkan agar tindakan yang sama tidak mereka ulangi lagi. Nah, apalagi yang keempat yang kita temukan pada Mazmur 106 ini, umat mengakui dosanya dan dosa nenek moyang mereka, baik ketika mereka masih di Mesir, bahkan di padang gurun. Ketika mereka menyembah patung anak lembu, meremehkan tanah perjanjian Tuhan. Nah, ini nanti saudara temukan secara lengkap pada Mazmur 106. Kemudian melakukan ritual pemujaan dewa Baal dan membujuk Musa melakukan dosa. Di Kanaan mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa asli sebagaimana perintah Tuhan, tapi malah memuja dewa-dewa setempat. Dan bahkan ironisnya, orang-orang Israel mempersembahkan anak-anak mereka untuk tujuan pemujaan itu. Karena itu selayaknya lah mereka dihukum. Namun Tuhan tetap menunjukkan belas kasih-Nya. Nah, inilah poin khotbah kita sesungguhnya. Jadi pemazmur mencatat atau menjelaskan secara panjang lebar apa-apa saja dosa-dosa yang pernah orang Israel lakukan, tapi selalu pada bagian akhir ditunjukkan bahwa Allah senantiasa membalas segala kejahatan mereka itu dengan menunjukkan kasih-Nya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi inti khotbah kita. Betapa melimpahnya kasih yang Allah beri. Betapa sabarnya Allah menghadapi anak-anaknya. Betapa besarnya kasih Allah kepada manusia melampaui kebenciannya. Nah, inilah poin penting khotbah kita. Yang kelima, dalam ketidaksetiaan dan pemberontakan umatnya, kasih setia Tuhan tidak berubah untuk selamanya sampai seluruh umat pilihannya berbalik kepadanya serta memuliakannya. Inilah yang kita lihat yang ditunjukkan Allah Israel dalam sejarah umatnya. Keenam, pemazmur berseru kepada umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik dan kasih setianya untuk selamanya, atau kasih setianya abadi. Sudah selayaknya orang Israel mengucap syukur karena sudah cukup banyak kesalahan yang orang Israel lakukan, tapi selalu saja dibalas dengan kebaikan. Ayat ketujuh, bangsa Israel sangat dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Allah sendiri pada Keluaran 32 ayat 9 menyatakan demikian. Dia adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang memberontak. Ayat 8, pada bagian yang ke-8, berulang kali menyaksikan dan mengalami karya Tuhan dalam kehidupan mereka, tidak serta-merta membuat mereka berhenti memberontak kepada Allah.
Nah, memang unik ya bangsa Israel ini. Unik sekali. Mereka selalu melawan dan memberontak kepada Allah, tapi selalu pula Allah mengasihi mereka. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi pengkhotbah, juga mungkin akan menjadi pertanyaan bagi pendengar khotbah atau jemaat kita. Tapi jangan lupa saudara-saudara bahwa Allah telah menyampaikan janjinya. Apa yang Allah janjikan? Allah berjanji dua. Yang pertama, Allah berjanji kepada Israel bahwa mereka adalah umat pilihannya, anak kesayangannya. Ia menyebut mereka dengan buah hatinya. Itu janji yang pertama. Kemudian yang kedua, ia berjanji kepada dirinya sendiri dengan berkata, akulah Bapamu, akulah Allahmu, akulah Tuhanmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi sama saja dengan kita manusia. Sesungguhnya bahan khotbah ini sangat menyentuh, penuh dengan cinta. Kenapa? Saudara, pernahkah saudara yang mendengarkan sermon ini mengalami sebuah kejadian ketika anak saudara lahir? Saya mengalami ketika anak sulung kami lahir dan saya menyaksikan anak itu. Si anak belum mengetahui apa-apa, tapi saya sudah mulai berjanji dengan diri sendiri untuk mengasihi anak ini sampai batas usia saya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia berjanji, meskipun dalam kehidupan manusia, apa yang kita kenal dengan janji biasanya adalah dilakukan oleh dua orang. Kedua orang berkomitmen, itulah yang disebut dengan janji. Kedua orang melibatkan diri untuk terikat pada sebuah janji. Tapi ketika seorang bapak atau seorang ibu menyaksikan anaknya yang lahir, ia mengikatkan dirinya ke dalam janji itu tanpa membutuhkan pihak lain, yaitu anaknya, untuk melakukan hal yang sama. Jadi apa yang Allah lakukan kepada umat Israel adalah janji yang sepihak Allah lakukan karena besarnya cinta Allah kepada Israel. Ini yang membuat selalu cukup persediaan kesabaran. Selalu cukup persediaan kesabaran dalam diri Allah untuk menghadapi umat Israel. Sama seperti saudara dan saya. Selalu cukup persediaan kesabaran bagi kita untuk menghadapi anak-anak kita. Kemudian bagian yang selanjutnya, saudara, ayat bagian 9. Mukjizat demi mukjizat telah mereka lihat dan alami. Karena sepanjang penyertaan Allah, bukan hanya di Mesir, tapi sepanjang perjalanan di gurun, Allah telah menunjukkan mukjizat demi mukjizat dan mereka telah melihat dan mengalami. Namun hal itu seolah tidak membekas di hati dan pikiran mereka. Ini kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan orang Israel. Bagian yang ke-10. Tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Allah atas kehidupan orang Israel. Namun bukannya rasa terima kasih yang keluar dari mulutnya, melainkan sungut-sungut. Namun hal demikian tidak menghalangi Allah untuk menyelamatkan mereka. Kalau saudara perhatikan sepanjang sejarah perjalanan umat Israel selalu bersungut-sungut kepada Allah melalui nabi-nabinya. Bahkan mereka berkhianat kepada Allah dengan memuja dewa-dewa yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka. Jadi jangan heran kenapa mereka menghabiskan waktu 40 tahun untuk perjalanan dari Mesir ke Kanaan, yang pada zaman ini kita dapat mencapai hanya dalam beberapa hari. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka harus melewati 40 tahun? Karena begitulah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah hati yang bebal ini. Saudara, jangan lupa dalam Alkitab, angka-angka selalu mengandung pengertian. Angka 40, kalau saudara perhatikan sepanjang Alkitab yang saudara baca, pasti mengandung makna penderitaan. Jangan lupa, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya di gurun. Kemudian
Musa menghabiskan waktu 40 hari, 40 malam di Gunung Sinai sambil menunggu 10 firman Allah itu yang kemudian dituliskan dalam loh batu. Kemudian umat Israel menghabiskan waktu 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Ini semua simbol dari penderitaan. Kenapa Allah mengizinkan umatnya harus mengalami penderitaan? Karena penderitaan itu membuat mereka mengerti bagaimana besarnya Allah memperjuangkan mereka. Ini yang kita perhatikan dalam sejarah umat Israel. Kemudian bagian yang ke-11, meskipun dosa Israel amat besar, kasih setia Allah tetap hadir untuk mereka. Ini yang kita perhatikan sepanjang Mazmur 106 dituliskan. Bagian yang ke-12, yang Tuhan inginkan dari umatnya adalah penyesalan. Ini yang dinyanyikan oleh pemazmur untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat Israel pada masa ini, agar mereka menyesali dosa kejahatan mereka. Karena bagi umat Israel, mereka memahami bahwa mengapa mereka harus dibuang ke negeri orang lain, meninggalkan negerinya sendiri. Karena mereka tidak pernah menyesali dosa-dosa mereka. Mereka senantiasa memberontak kepada Allah sehingga mereka harus mengalami penderitaan. Nah, pemazmur dalam bagian ini menyanyikan dengan harapan menjadikan pengajaran kepada pendengar nyanyian ini bahwa Tuhan menginginkan umatnya untuk menyesali segala dosa-dosanya. Tuhan menginginkan pertobatan dari umat-umatnya. Tuhan menginginkan mereka melakukan pembaharuan hidup. Nah, sehingga pada akhirnya orang Israel yang tegar tengkuk kemudian percaya kepada Allah dan menyanyikan puji-pujian baginya. Bagian yang terakhir, kebobrokan. Nah, ini menjadi pesan kita sebagai pengkhotbah untuk umat Israel dalam tanda kutip masa kini, yaitu kita, umat Israel yang baru. Apa pesan nats ini bagi kita? Kebobrokan dan carut-marut kehidupan orang Israel pada nats Alkitab ini menggambarkan pula kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya. Saatnya kita diminta oleh nats ini untuk mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan limpahkan bagi kita. Tuhan menantikan penyesalan, pertobatan, dan komitmen kita di hadapannya. Dan penulis pemazmur meminta pendengar mazmur ini untuk menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Nah, inilah gambaran nats kita pada Minggu 18 April ini. Dan saudara, bagi kami umat GBKP, 18 April ini menjadi hari yang sangat bersejarah, karena pada tanggal 18 April inilah hari ulang tahun GBKP. Dan pada 18 April mendatang kami akan memperingati 131 tahun GBKP berdiri. Sekaligus akan menjadi hari pelantikan Majelis Sinode yang baru. Sehingga ini menjadi sebuah perenungan yang amat mendalam. Karena apa? Karena sebagai umat Israel yang baru, kita juga sering sekali tegar tengkuk. Tidak kurang hebat, tidak kurang banyak mukjizat dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Tapi kita seperti mengabaikan semua itu dan selalu menuntut Allah atas kegagalan-kegagalan hidup kita. Nah, ini yang menjadi penekanan penting dalam khotbah kita. Kemudian saudara, kami menawarkan sebuah ilustrasi khotbah bagi saudara. Kalau ada di antara saudara pengkhotbah yang menyenangi sejarah, mungkin saudara akan mengenal kedua tokoh yang saudara saksikan gambarnya di layar ini, yaitu Abraham Lincoln dan Stanton. Dua tokoh di Amerika.
kita kenal Abraham Lincoln adalah presiden yang sangat moderat, presiden yang berjuang untuk menghapuskan perbudakan di Amerika. Dan saudara, pada saat itu Amerika selalu dihantui oleh perang saudara antara Amerika Utara dan Selatan. Namun saudara, kita saksikan bahwa Amerika kemudian mengakui bahwa Abraham Lincoln ini menjadi bapa pemimpin besar bagi Amerika masa kini. Yang ingin kami sampaikan sebagai ilustrasi khotbah kita adalah hubungan kedua tokoh ini. Sesungguhnya kedua tokoh ini secara pribadi adalah kedua tokoh yang bertentangan. Stanton selalu menghina Lincoln. Mereka adalah teman masa kecil dan sekaligus juga lawan. Namun hinaan-hinaan Stanton kepada Lincoln kadang melampaui batas. Karena Lincoln adalah orang yang sangat menghargai kesetaraan, sehingga ia berjuang untuk menghapus perbudakan kulit hitam yang ada di Amerika. Sehingga Lincoln sering dijuluki sebagai gorila, sebagai orang yang mencari gorila di Afrika. Begitu kira-kira. Artinya begitu banyak hinaan yang Stanton sampaikan kepada Lincoln yang tidak pernah Lincoln balas. Bahkan orang-orang yang mendengar hinaan-hinaan Stanton kepada Lincoln panas kupingnya. Kenapa Lincoln tidak membalas? Yang menarik saudara, ketika Lincoln terpilih menjadi presiden Amerika, ia mengangkat Stanton sebagai menteri pertahanan. Kenapa ia mengangkat orang yang selalu menghinanya sebagai menteri pertahanan? Kenapa ia tidak memakai kesempatan ketika ia berkuasa untuk menghabisi musuh-musuhnya? Kata Lincoln, Stanton adalah orang yang paling tepat untuk jabatan menteri pertahanan ini. Dengan melupakan semua hujatan dan hinaan yang pernah Stanton berikan kepadanya, Lincoln mengangkat dia menjadi menteri pertahanan. Dan ini membuat kagum Amerika atas kebesaran hati seorang pemimpin yang bernama Abraham Lincoln. Dan apa yang terjadi saudara? Tembak mati di kepala oleh seseorang ketika ia menyaksikan sebuah opera. Dan ketika tubuh Lincoln terbaring, berdirilah Stanton dengan kaku di sampingnya dan menangis sambil berkata, "Seorang pemimpin besar telah pergi meninggalkan kita, dan tidak pernah ada pemimpin besar seperti dia yang kita kenal sebelumnya." Saudara, begitulah besarnya kasih seorang sahabat kepada sahabatnya. Demi bangsa yang besar, ia sengaja mengesampingkan rasa sakit hatinya. Ia sengaja melupakan hinaan-hinaan kepada dirinya pribadi, karena ia tahu orang yang menghina itu adalah orang yang tepat untuk menjaga keutuhan bangsanya. Ini contoh tentang seorang yang mengutamakan cintanya kepada bangsanya daripada rasa sakit hatinya. Hal yang sama telah Tuhan tunjukkan jauh-jauh sebelumnya kepada umat Israel. Demi cintanya kepada umat Israel, Allah melupakan segala hinaan-hinaan, segala pemberontakan, segala kejahatan, segala perbuatan-perbuatan umat Israel demi bangsa yang ia kasihi. Dan saudara, adakah di antara kita yang masih memiliki hati seperti Allah ini? Nah, inilah pesan khotbah kita. Selayaknya lah kita menaikkan puji-pujian yang setinggi-tingginya kepada Allah, karena cintanya yang begitu besar kepada manusia sampai detik ini masih ia tunjukkan kepada kita. Demikian saudara, beberapa catatan khotbah kita yang dapat kami sampaikan dari Retreat Center GBKP. Semoga catatan-catatan ini menambah inspirasi saudara untuk menyusun khotbah yang luar biasa, sehingga semakin banyak orang yang akan mengenal Allah sebagaimana yang telah kita kenal sebagai pengkhotbah. Demikian saudara-saudara, kami masih menantikan saudara-saudara pada
sermon-sermon khotbah minggu kita pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian.